Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Guru Hakim Channel. Kali ini saya akan membahas terkait tutorial uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini saya sudah ada data yang nantinya saya akan gunakan di SPSS, di mana data ini menggunakan 20 responden dan 9 pertanyaan atau 9 kuesioner atau angket. Jangan lupa juga setelah 9 angket ini kita berikan skor total dari angket 1 sampai dengan angket 9 atau seluruh angket kita total. Karena dalam uji valid kita membutuhkan skor total untuk melihat kevalidan dari angket atau kuesioner yang kita buat ini. Baik, sedikit membahas terkait dengan uji valid. Nah, uji validitas ini yaitu untuk mengetahui valid tidaknya butir pertanyaan yang telah kita buat. Nilai R tabel. Nah, cara menentukannya, nilai R tabel pada taraf 0,05% dengan jumlah responden 20 orang adalah 0,04. Tadi data kita adalah 20 orang. Nanti akan saya berikan tabel R-nya. Sedangkan cara menentukan nilai R hitungnya yaitu dapat dilihat pada kolom nilai koefisien yang nanti kita akan tutorial di SPSS. Sedangkan dalam uji valid itu ada dasar pengambilan keputusan. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka katakan kuesioner kita atau butir pertanyaan kita itu valid. Sedangkan jika lebih kecil dari R tabel, maka tidak valid. Sedangkan yang kedua yaitu uji reliabilitas atau uji reliable, dimana kalau uji reliable ini untuk menguji bagaimana sih konsistensi angket kita tersebut. Sedangkan dasar pengambilan keputusannya yaitu jika crossback alpha lebih besar dari 0,60, ini menurut Sujarweni tahun 2014, Wiratna Sujarweni, maka butir pertanyaan atau kuesioner kita itu dikatakan konsisten atau reliable. Namun jika sebaliknya crossback alpha-nya itu lebih kecil dari 0,60, maka butir pertanyaan atau angket kita itu dinyatakan tidak konsisten atau tidak reliable. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung ke tutorial ke SPSS. Sini saya sudah ada SPSS, sudah saya buka. Kita ke data view. Pada kolom name ini kita berikan nama pertanyaan 1. Karena jumlah pertanyaan kita ada 9, maka kita isikan dengan 9 dan juga skor total. Jadi nanti 10 kolom kita akan isikan. Saya simbolkan saja pertanyaan 1 itu dengan P1, P2, P3, P4, pertanyaan 4, P5, P6, P7, P8, P9. Nah, yang terakhir ini karena pertanyaan kita cuma 9, P total. Nah, pada kolom desimal kita berikan 0.
hilangin P total. Ada kolom desimal ini, kita berikan 0. Nah, ini sudah. Kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada teman-teman tampilannya P1 sampai dengan P9 dan juga P total. Nah, kita kembali ke Excel, data yang telah kita siapkan. Ini kita copy saja semua. Kita masukkan ke SPSS. Ya. Cara melakukan uji validitas, yaitu yang pertama klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate. Nah, semua yang ada di sini kita masukkan ke kolom variabel. Ctrl A, kita klik ke panah ini. Jika teman-teman ini belum tercentang flag signifikan correlation ini, silahkan dicentang. Namun kalau sudah, langsung klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ini hasilnya sudah muncul. Cara melihat uji validnya yaitu pada P total ya teman-teman. Ini pada bagian correlation ini. Nah, ini percent correlation. Nah, di bagian akhir di P totalnya. Ini saya kecilkan karena nanti saya akan membandingkan dengan pengambilan keputusannya. Nah, tadi pengambilan keputusannya jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data kita itu dikatakan valid. Jika kita melihat 20 orang, maka kita mencari di nilai R-nya, ini teman-teman, nilai signifikansi, distribusi nilai R tabel. Nah, kita melihat N-nya ini di angka 20. Ini angka 20 dengan taraf 5% ya teman-teman, atau 0,05. Ini 60 0,44. Artinya jika hasil SPSS itu lebih besar dari 0,44, maka dikatakan data tersebut valid. Nih, ini yang pertama 546 lebih besar dari 0,44, berarti valid angket yang pertama. Yang kedua 5,6, pertanyaan kedua itu valid lebih besar dari 0,44. Yang ketiga juga 9,38 juga valid. Yang keempat valid. Yang kelima juga valid. Yang selanjutnya juga valid teman-teman. Angket yang ke-9 yang terakhir yaitu 5,82 juga lebih besar dari 0,44. Berarti ke-9 kuesioner atau angket yang kita gunakan ini sudah valid. Nah, dikarenakan sudah valid, maka kita bisa melanjutkan untuk menguji reliabilitas atau konsistensi dari data yang kita gunakan untuk penelitian nantinya teman-teman. Caranya yaitu klik Analyze, Scale, kemudian Reliability Analysis. Jika pada uji valid sebelumnya kita memasukkan semua termasuk skor total, namun pada uji reliable ini kita tidak memasukkan skor total, cukup pertanyaan 1 sampai dengan 9 saja. Kemudian ketik statistik, centang bagian scale if item deleted, continue, kemudian klik OK. Nah, pada hasil keluaran SPSS ini teman-teman, yang perlu diperhatikan yaitu di bagian tabel reliability statistik.
Di sini ada kolom Cronbach's alpha-nya, yaitu 0,904. Nah, jika kita bandingkan dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas menurut Sjarweni tahun 2014, jika Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka butir pertanyaan atau kuesioner yang kita buat itu sudah konsisten, teman-teman, atau reliable. Nah, jika kita bandingkan yang kita ujikan tadi itu, hasilnya yaitu 0,904, tentu lebih besar dari 0,60 ini. Maka data yang kita gunakan tentu sudah memiliki kualifikasi reliable atau konsisten. Maka seluruh ke-9 data yang kita ke-9 pertanyaan atau kuesioner yang kita buat sudah layak untuk kita gunakan pada penelitian. Mungkin itu, teman-teman, sedikit dari saya terkait dengan bagaimana tutorial melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Okay, let's go.